Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jemaah. Ya, ini berkaitan dengan kita mungkin punya banyak dosa yang lupa kita udah sama dosa-dosa itu. Terlalu banyak dosa kita. Maka kita bisa bertobat secara umum yang pertama. Kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita semuanya. Kullahu. Tapi kita juga perlu mendetailkan. Kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, aku memohon seperti doa Nabi SAW. Nabi mengatakan, Allahumma ghafirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya ya Allah. Yang kecil dan yang besar. Yang kecil dan yang besar. Yang sengaja dan yang tidak sengaja. Yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Yang serius atau yang gurau. Nabi mengajarkan kita doa seperti itu. Jadi selain kita tadi bertobat secara umum dari semua dosa-dosa kita, kemudian kita mendetailkan. Yang mungkin bukan satu persatu karena kita mungkin gak ingat. Kita tahu dosa ini ada dua macam. Yang pertama ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil ini dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan umroh dan haji kita, itu dihapuskan secara otomatis. Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kalian kami hapuskan. Jadi, untuk yang dosa-dosa kecil, itu dengan ibadah kita sudah dihapuskan. Tapi ada dosa besar yang kita harus bertobat dari dosa tersebut. Yang kadang kala manusia ini punya 10 dosa besar. Dia punya 10 dosa besar umpamanya. Tapi dia baru meninggalkan 5. Dia bertobat menyesali dari 5. Berarti kan masih tinggal 5. Belum bertobat dia. Kalau dikatakan dia sudah bertobat dari semua dosanya, enggak, dia belum bertobat. Karena syarat tobat ini tadi menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan sekedar istighfar. Bukan sekedar minta ampun. Kalau bicara istighfar dengan lisannya, tapi dia tidak menyesali dan tidak meninggalkan dosa tersebut, berarti dia belum bertobat. Dia cuma minta ampun sama Allah, tapi dia belum bertobat. Maka kondisinya harus dilihat. Kalau memang tadi disebutkan oleh ibu, kita itu mau bertobat dari semua dosa, ya berarti kan harus menyesali, harus meninggalkan semuanya, dan harus bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian tobat ini nggak berhenti jemaah. Artinya Anda sudah tobat saat hari ini, udah tobat dari semua dosa. Besok kita tobat lagi. Lusa kita tobat lagi. Terus sampai kapan? Sampai mau mati. Bayangkan Nabi SAW. Setiap selesai ibadah, beliau itu istighfar. Selesai sholat, Nabi baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah sholat malam, ini orang ahli ibadah, sholat malam. Sebelum waktu subuh. Apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar. Jadi ingat, makom tobat ini tidak berhenti. Artinya buat orang yang melakukan dosa, dia bertobat. Buat orang yang sudah baik, dia bertobat. Mungkin ada ibadah-ibadah yang gak sempurna yang dia kerjakan. Apalagi tadi ceritanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi menyebutkan ada kesyirikan di umat ini yang lebih tersembunyi dari jalannya semut. Abu Bakar bertanya, kaifal khalas? Gimana cara menyelamatkan diri? Baca doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tahu, dan aku memohon ampun dari yang aku tidak tahu. Kapan membacanya? Hari ini? Besok nggak dibaca lagi? Lusa nggak dibaca lagi? Kita baca terus jemaah. Karena kita pelaku dosa gitu loh. Jadi seperti itu Ibu. Jadi kita bertobat secara umum, minta ampun kepada Allah SWT, kalau memang kita menyesali semua itu. Dan kita udah meninggalin. Tapi kalau masih ada yang belum kita tinggalin, berarti kita masih belum bertobat dari dosa tersebut. Kita perlu bertobat lagi dan bertobat lagi. Hadza wallahu a'lam bishawab.